Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saka, saya Dika Putri Handayani, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2020-2021. Kali ini saya sedang bersama Dr. Lita Aryani. Jadi Dr. Lita ini merupakan salah satu dokter umum yang beralamat di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kayen. Dr. Lita ini lahir di Pati, tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 1991. Berdasarkan riwayat pendidikan, Dr. Lita ini merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Kayen pada tahun 2006. Berdasarkan riwayat pengalaman pekerjaan juga, Dr. Lita pernah praktik di salah satu klinik yang bernama Amal Sehat, tepatnya di Kudus. Oke, halo Dr. Lita. Kesibukannya ini apa, Dok? Kesibukannya praktek, Mbak, setiap hari Senin sampai Sabtu di depan SMP Negeri 1 Kayen. Oke. Sebagai dokter umum ya, Dok? Ya. Saya mau kepo. Boleh. Tepatnya ini mau kiat-kiat sukses ini apa, Dok? Untuk Dr. Lita, apalagi kan Dr. Lita seorang perempuan, yang muda menjadi seorang dokter gitu. Oh ya. Kiat suksesnya paling yang pertama itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian minta doa restu dari kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berusaha dan selalu berjuang. Ya, baik. Kemudian kali ini saya bersama Dr. Lita akan bertanya-tanya sedikit, intinya ngobrol ringan lah tentang pola hidup bersih dan sehat dan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Oke, Dok. Pada masa pandemi seperti ini kan, Dok, khususnya untuk para pelajar, kemudian peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kayen, apa sih pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat itu, Dok? Ya, jadi sebelum saya menjawab pentingnya PHBS, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari PHBS ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa yang disingkat dengan PHBS adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran dari diri sendiri. Nah, perilaku ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat umum. Nah, manfaat dari PHBS ini untuk supaya tercipta lingkungan yang bersih dan juga sehat. Ini ada hubungannya dengan di sekolahan. Jadi tujuannya supaya kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kayen ini bisa tercipta dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka perlu adanya PHBS yang diterapkan. Selain itu, kesehatan Bapak Ibu Guru, kesehatan adik-adik SMA Negeri 1 Kayen, dan kesehatan semua warga di lingkungan sekitar masyarakat Kayen ya, area SMA Negeri 1 Kayen tidak terganggu, begitu. Selanjutnya ya, Dok. Kemudian bagaimana cara kita agar setiap saat, setiap hari begitu tetap bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat ini, Dok? Ya. Mohon penjelasannya ya, Dok. Ya. Dari sisi kesehatan badan, kemudian pakaian, makanan, lingkungan. Oh ya, nah, baik. Supaya PHBS ini bisa diterapkan dengan baik, tentunya itu harus ada kesadaran dari diri kita terlebih dahulu. Nah, ini saya berikan contoh PHBS ketika berada di lingkungan sekolahan ya. Yang harus dilakukan adik-adik SMA Negeri 1 Kayen adalah yang pertama harus selalu mencuci tangan ya. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan belajar mengajar nanti pada saat sudah ada tatap muka ya. Cuci tangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Dan selain itu juga perlu dilakukan untuk memperhatikan makanan ya. Pada saat kita beli makanan di kantin, kita perlu memperhatikan asupan gizi yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Selain itu, kita juga harus
membuang sampah pada tempatnya, ya. Dan tidak lupa pada saat ada di sekolah kita harus mengikuti kegiatan olahraga apabila ada kegiatan olahraga. Dan tidak lupa harus memberitahu kepada teman-temannya ya supaya tidak merokok. Ya. Dan PHBS ini ya tidak hanya dilakukan oleh siswa tetapi juga dilakukan oleh seluruh yang ada di sekolahan SMA Negeri 1 Kayen. Ya, terus selain itu Mbak, nanti contohnya lagi kan menjaga kebersihan jamban ya. Kebersihan jamban itu menjadi tanggung jawab seluruh yang ada di SMA Negeri 1 Kayen ya, supaya terhindar dari penyakit diare. Selain itu juga supaya memberantas jentik-jentik nyamuk secara tidak langsung. Selanjutnya Dok, nah kan ini yang lagi viral ada kata imunitas, apalagi saat masa pandemi seperti ini, supaya kita tetap menjaga imunitas tubuh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan imunitas tersebut? Lalu bagaimana cara kita agar tetap bisa menjaga imunitas tubuh Dok? Oke. Imunitas ya Mbak ya? Iya. Imunitas itu berawal dari kata imun ya, yang artinya adalah kekebalan. Jadi kalau dikatakan imunitas bisa diartikan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang daya tahan tubuhnya bagus, ada yang daya tahan tubuhnya kurang bagus ya. Daya tahan bagus itu bisa mempengaruhi kekebalannya juga bagus. Kalau daya tahan tubuh seseorang bagus, dia tidak mudah terkena penyakit dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai daya tahan tubuh yang kurang. Supaya daya tahan tubuh ini bisa tetap terjaga ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, terutama di saat pandemi ya. Sekarang ini kita tidak boleh stres ya, tidak boleh stres dan harus selalu bahagia ya. Karena dengan kita bahagia maka akan meningkatkan antioksidan ya. Selain itu kita juga harus olahraga. Olahraga selama 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Olahraga ini bisa meningkatkan leukosit yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi bagus. Selain itu kita harus konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Selain 4 sehat 5 sempurna di situ kan ada yang namanya buah dan sayur ya. Buah dan sayur ini dipercaya banyak mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini dia bisa untuk menangkal radikal bebas yang masuk di dalam tubuh kita. Selain itu kita juga harus perhatikan istirahat. Waktu istirahat minimal 8 jam ya. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Iya, betul. Vitamin bisa vitamin C, vitamin D, vitamin E atau suplemen vitamin yang lain. Terima kasih Dokter Lita. Kita lanjut lagi. Kemudian ini kan lagi masa COVID-19 kan Dok. Berdasarkan berita yang beredar itu bahwa virus ini menyerang bagian pernafasan kita. Apakah itu benar atau bagaimana Dok? Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari virus tersebut? Begitu. Adik-adik tentunya di sini sudah tahu ya bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi yang namanya pandemi virus COVID-19 atau disebut dengan COVID-19 ya. Virus ini muncul pada tahun 2019. Dia disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, virus ini benar dia menyerang sistem pernafasan kita. Maka dari itu, adik-adik diharapkan untuk tetap berhati-hati apabila ada teman-temannya yang mungkin lagi batuk pilek ya, panas. Karena virus ini bisa menyerang penularannya lewat droplet, percikan ludah ya. Kemudian kita dilarang untuk berjabat tangan terlebih dahulu, bersalaman dilarang terlebih dahulu karena itu juga bisa menjadi sumber penularan. Dan harus hati-hati dan waspada terhadap benda-benda di sekitar kita. Karena virus bisa menempel di mana saja. Iya. Baik. Bagaimana agar kita mengetahui bahwa kita ini sudah terpapar begitu Dok? Seperti gejalanya, ciri-cirinya itu seperti apa? Kalau untuk tahu kita sudah terpapar atau belum ya, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium ya. Ya, walaupun sebelum kita tahu dengan pemeriksaan laboratorium tentunya ada ciri-ciri khusus ya yang mengarah ke gejala COVID-19 ya. Adapun gejalanya adalah demam, biasanya suhu lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri tenggorok, hilang
pembauan atau biasa disebut dengan anosmia, diare, mual muntah, kemudian perut perih, dan lain-lain. Tetapi pada saat di lapangan yang banyak saya jumpai adalah demam, nyeri tenggorok, dan anosmia atau kehilangan pembauan. Kemudian yang harus kita lakukan ya kita lakukan laboratorium terlebih dahulu untuk tahu, untuk memastikan apakah kita terpapar virus atau tidak. Supaya tidak terpapar COVID ya. Yang pertama ya kita harus memakai masker ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Terkait alat tes dok, itu kan ada rapid test, kemudian tes swab antigen, tes swab PCR. Jadi perbedaan antara ketiga tes tersebut apa dok? Ya. Jadi pemeriksaan untuk mengetahui kena virus COVID atau tidak memang ada beberapa pemeriksaan ya. Pemeriksaannya antara lain rapid test antibody, rapid test antigen, dan PCR ya. Rapid test antibody, antigen, dan PCR memang tentunya ada perbedaan ya. Perbedaannya dilihat dari pengambilan sampelnya. Dari pengambilan sampelnya, rapid test antibody ini diambil dari darah, ya, pengambilnya lewat darah. Kalau rapid test antigen dilakukan pengambilan lewat apa yang biasa disebut dengan nasofaring. Kalau PCR itu pengambilannya lewat hidung, dan juga tenggorok. Hidung, nasofaring atau nasal, tenggorok yang biasa disebut dengan orofaring. Itu dari sistem pengambilannya. Kemudian dari waktunya ya. Kalau untuk rapid test antibody itu biasanya memerlukan waktu 5 menit dalam pengambilannya. Kemudian rapid test antigen 5 sampai 15 menit. Kalau PCR 1 sampai 3 hari. Kemudian untuk target yang dideteksi untuk yang antibody itu yang dideteksi IgG dan IgM virusnya. Kemudian kalau rapid test antigen itu yang dideteksi adalah protein dari virus, PCR dari DNA dan RNA virusnya. Kemudian untuk akurasi atau keefektifannya itu kalau antibody 60 sampai 70%, kalau antigen 92%, dan kalau PCR itu 99%. Ya. Baik dok. Itu perbedaannya. Terima kasih dokter Lita. Kemudian kita lanjut lagi, apakah orang yang OTG atau orang tanpa gejala itu dapat dideteksi dengan ketiga alat tes tersebut dok? Tentu. Walaupun dia OTG, orang tanpa gejala ya, berarti dia tidak ada gejala demam, pilek, ataupun nyeri tenggorok. Justru pada saat di lapangan itu banyak orang yang dia tidak ada gejala apapun, tetapi pada saat dia dilakukan tracking ya, dilakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya positif. Ya. Jadi walaupun tidak bergejala tetap bisa positif. Itu yang menentukan. Iya. Lalu caranya orang yang OTG itu harus ngapain gitu dok? Kalau seseorang dinyatakan OTG, berarti dia tetap harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ya. Jadi dia harus terpisah dari anggota keluarga yang lain. Selanjutnya nih dok, seandainya kita sudah dinyatakan terpapar COVID, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara agar memulihkan tubuh kita sedia kala begitulah dok? Baik. Kalau kita sudah dinyatakan terpapar COVID ya, berarti yang dilakukan ya sama. Kita harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian nanti kita lihat apakah selama 14 hari itu ada gejala atau tidak. Seandainya selama 14 hari kok muncul gejala, berarti kita harus segera lari ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan. Selanjutnya selama kita melakukan isolasi mandiri nih dok, apa yang harus kita lakukan? Misalnya dari tempat isolasi, kemudian makanan, aktivitas, kemudian vitamin, begitu dok. Saat isolasi mandiri ya, kita harus memperhatikan tempat dulu ya. Kita harus terpisah tempatnya dari keluarga. Terus dari makanan ya, kita harus makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, sayur-sayuran, minum vitamin ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian bisa juga minum teh hangat, madu, susu ya, bisa dilakukan. Terus
Nah, ini yang terakhir, Dok. Apa pesan, kemudian saran, motivasi khususnya untuk kami, adik-adik yang belajar di SMA Negeri 1 Kayen? Ini pesan dan kesan yang bisa saya berikan yaitu untuk adik-adik SMA Negeri 1 Kayen, pertama harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selain itu juga harus diterapkan harus diterapkan PHBS di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan untuk adik-adikku SMA Negeri 1 Kayen ya, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik harus rajin berdoa, patuhi kedua orang tua, hormati bapak dan ibu guru, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Dan karena apa? Karena pendidikan yang sebenarnya adalah bukan hanya datang ke sekolah dan mendapat gelar. Pendidikan yang sesungguhnya untuk memperluas pengetahuan yang ada. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kayen yang telah mendidik, membimbing ya. Terima kasih saya ucapkan yang telah mendidik, membimbing dan memberikan motivasi sehingga saya bisa berada sampai pada titik ini. Harapan saya semoga SMA Negeri 1 Kayen tetap menjadi SMA favorit dan pilihan masyarakat yang bisa mencetak generasi-generasi yang unggul. Sekian wawancara saya bersama Dr. Lita Aryani. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.